Jadi bioenergetika itu sangat terkait juga dengan ekofisiologi, di mana kalau kaitannya dengan suhu, maka organisme itu akan melakukan dua cara untuk meminimalisir penggunaan energinya. Yang pertama, jika kondisi suhu sangat dingin ekstrim, maka organisme atau hewan akan melakukan apa yang disebut dengan hibernasi. Nah, kalau misalnya beruang kutub, ya orang mengatakan tidur musim dingin. Nah, sebaliknya di musim panas, organisme seperti ikan-ikan itu mengalami juga upaya untuk menurunkan kebutuhan energinya dengan tidur musim panas lah ya, yang di dalam biologi disebut dengan estivasi, atau kalau mau dilengkapi summer estivation. Jadi saya kira dalam kehidupan sehari-hari, kalau petani kita mencangkul sawah pada saat kemarau misalnya, kita bisa menemukan ikan, entah itu ikan-ikan gabus, entah itu belut sawah yang sedang membungkus dirinya dengan lendir. Nah, itu semua bagian dari pengaturan metabolisme yang terkait dengan energi, supaya organisme itu bisa melanjutkan hidupnya sampai dengan kondisi normal di musim berikutnya. Nah, jadi kalau kita cerita metabolisme, berasal dari bahasa Yunani yang artinya perubahan. Metabolisme mencakup semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk pada tingkatan sel. Jadi metabolisme mempunyai dua arah lintasan yang berbeda, yaitu pertama katabolisme, yaitu mengurai senyawa organik seperti glukosa menjadi pirufat. Jadi mengurai senyawa organik yang lebih kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Kemudian anabolisme sebaliknya, yaitu merangkai senyawa-senyawa yang tadinya adalah senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Jadi misalnya dia dari CHO berubah menjadi karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, ini adalah gambaran bagaimana metabolisme di dalam tubuh ya. Jadi kalau misalnya hewan memakan protein, maka protein itu akan dipecah menjadi asam amino. Kemudian asam amino itu akan disimpan di dalam suatu tempat yang kalau di biokimia disebut pool ya. Jadi semacam tempat penyimpanan asam amino. Kemudian melalui mekanisme sintesis protein, asam amino ini diubah menjadi protein. Nah, kemudian asam amino ini ternyata bisa pula dirubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Jadi mungkin sehari-hari kita ada orang mengatakan, saya sudah tidak makan nasi, kenapa gula darah saya masih tinggi? Saya sudah tidak makan nasi, sudah tidak makan karbohidrat, tiap hari saya hanya makan ikan dan daging, kenapa gula darah saya masih tetap tinggi? Ternyata ada proses yang disebut gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini pembentukan glukosa dari asam amino.
Nah, kemudian jika hewan memakan karbohidrat, karbohidrat itu juga akan mengalami penguraian menjadi glukosa. Nah, glukosa ini akan diubah atau disimpan di dalam suatu penyimpanan yang di sini disebut sebagai glukosa pool. Nah, glukosa pool ini didistribusikan ke seluruh tubuh untuk pemanfaatan-pemanfaatan. Misalnya untuk otak. Jadi untuk bekerjanya otak itu butuh karbohidrat. Nah, kemudian dari pool glukosa ini juga dikirim untuk atau dikonversi di dalam proses metabolisme di jaringan-jaringan yang lain. Nah, kemudian glukosa ini juga selain disimpan di dalam glukosa pool, itu akan disimpan di dalam lemak. Sehingga ini juga biasa kita dengar, saya sudah diet, saya sudah tidak makan protein, saya sudah tidak makan lemak, saya hanya makan nasi, kenapa masih tetap ada lemak? Karena ternyata ada proses perubahan glukosa menjadi lemak melalui proses yang disebut lipogenesis. Nah, hewan-hewan yang memakan lemak atau mengkonsumsi lemak dalam tubuhnya itu akan mengalami penguraian menjadi asam lemak dan gliserol, di mana asam lemak dan gliserol ini akan diturunkan ke atau disimpan lagi di dalam suatu pool yang disebut dengan asam lemak bebas, pool untuk asam lemak bebas. Kemudian asam lemak dan gliserol ini juga bisa dirubah menjadi asam lemak cadangan yang ditimbun di dalam hati atau ditimbun di dalam di bawah kulit sehingga orang kelihatan gendut ya, melalui suatu proses yang disebut lipogenesis. Jadi kemudian apa namanya, asam lemaknya juga ini bisa diurai menjadi bagian yang lebih kecil, disebut lipolisis. Jadi ini adalah mekanisme yang menunjukkan bahwa ada lintasan-lintasan antara asam amino, glukosa dan lemak, sehingga orang yang diet apa namanya yang hanya makan tumbuhan itu, tidak makan hewan, vegetarian itu kebutuhan proteinnya tetap bisa terpenuhi dengan adanya lintasan yang seperti ini. Jadi orang-orang misalnya seperti katakanlah kalau kita lihat di cerita-cerita orang suku Indian itu kan kerjanya berburu, tidak mengenal pertanian ya, zaman dulu lah. Nah, dia bisa makan sampai 10 kilogram daging dalam sehari semalam. Tapi ternyata dia tetap bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat di otak dan segala macam karena adanya jalur gluconeogenesis. Jadi demikianlah. Kemudian kan di biologi juga kita tahu lah ada siklus Krebs di mana meskipun protein saja yang kita konsumsi atau karbohidrat saja yang kita konsumsi, tetapi ada satu titik di mana setelah dipecah-pecah itu bisa menjadi bahan baku untuk pembentukan makromolekul dalam tubuh yang diperlukan untuk tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju metabolisme. Ada faktor biotik, ada faktor abiotik. Ada suhu, salinitas, oksigen, karbohidrat, amoniak, pH, fotoperiod, musim, dan tekanan. Kemudian yang biotik itu aktivitas, berat, kelamin, umur, kelompok, schooling, bagaimana psikologinya, gelisah atau stres, apakah dia puasa atau bagaimana rasio makannya. Ya. Nah,
Kita ingin menggambarkan di sini satu fenomena yang sangat terkait dengan ekofisiologi yang saya kira sangat-sangat tidak boleh tidak diketahui oleh mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah ekofisiologi. Jadi pengaruh suhu terhadap metabolisme. Ya, jadi di dalam fisiologi yang terkait dengan suhu ada yang disebut dengan Q10. Kalau di Inggris kan orang bilang Q10. Ya, jadi kalau tidak terbiasa dengar istilah Q10, ya Q10. Jadi Q10 itu menunjukkan peningkatan laju metabolisme pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jadi merupakan perbandingan laju reaksi setelah suhu meningkat 10 derajat dengan laju reaksi sebelumnya. Jadi ini contoh, ini adalah suatu percobaan menggunakan Dapnia. Jadi Dapnia ini ditetesi dengan air dengan suhu 10, 15, 20, 25. Kemudian setiap pemberian suhu di bawah mikroskop dihitung bagaimana denyut jantungnya. Jadi Dapnia, jadi kita ambil satu ekor Dapnia, kemudian kita tetesi dengan air suhu 10 derajat, kemudian denyut jantungnya dihitung. Denyut jantungnya dihitung, ternyata 37 kali dan 31 kali. Kemudian ketika suhu ditingkatkan menjadi 25, itu dihitung lagi, ternyata dari 37 naik jadi 43. Kemudian 42, 43. Nah, kemudian bagaimana Q10-nya? Ya, Q10 ya, rata-rata banyaknya denyut jantung pada suhu 20 dibagi dengan rata-rata denyut jantung pada suhu 10, sehingga diperoleh angka 1,29. Jadi untuk kasus percobaan 10 ke 20, Q10-nya itu adalah 1,29. Jadi Q10 artinya terjadi peningkatan laju metabolisme sebanyak berapa kali? Nah, kalau di sini 1,29 kali pada peningkatan suhu dari 10 sampai 20 derajat Celcius. Nah, percobaan kedua, ketika suhu 15, denyut jantungnya 34, 35 ya. Kemudian ditingkatkan lagi sebanyak 10 derajat jadi 25, ini 43 sampai 45. Dihitung lagi Q10-nya rata-rata 44 per 34, ini ternyata 1,29. Nah, percobaan ketiga lagi 20 dengan 30, ternyata terjadi peningkatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya, sehingga Q10-nya di sini jadi 1,33. Kemudian 25 ke 35, ini terjadi peningkatan juga sebanyak 1,2. Jadi ini menunjukkan bahwa pada hewan-hewan yang sifatnya poikiloterm, artinya suhu di dalam tubuhnya ditentukan oleh suhu lingkungannya, maka terjadi perubahan laju metabolisme akibat peningkatan suhu lingkungan yang kalau di Q10 ini terjadi peningkatan 1,29 kali lebih cepat pada peningkatan suhu sebanyak 10 derajat. Jadi ini tentunya berlaku pada hewan-hewan yang suhunya sumber panas tubuhnya berasal dari luar tubuh atau ektoterm. Jadi tidak berlaku untuk endoterm atau istilahnya kalau dulu hewan berdarah panas. Jadi ini hanya cocoknya untuk hewan berdarah dingin. Nah, kemudian ada contoh lagi ini pada ikan. Nah, hubungan antara laju metabolisme basal dengan suhu. Nah, kita di sini melihat bahwa semakin tinggi suhu, maka metabolisme basalnya itu meningkat.
seiring dengan peningkatan suhu lingkungan. Jadi ini kurang lebih mengkonfirmasi adanya peningkatan yang atau teori atau memberi konfirmasi yang kurang lebih sama dengan yang diperoleh pada Daphnia tadi. Nah, kemudian umur dan ukuran tubuh. Nah, ini tentunya umur dan ukuran tubuh ini terkait dengan biotiknya ya. Ya, ikan muda itu membutuhkan energi persatuan berat tubuh yang lebih tinggi dibanding ikan dewasa. Nah, kemudian konsumsi oksigen 1 unit berat tubuh ikan akan lebih tinggi pada ikan muda dari pada ikan yang sedang tumbuh. Jadi kalau misalnya kita bilang begini, berapa kebutuhan energi anak kecil dengan orang dewasa, maka kalau kita pembandingannya adalah 1 gram sel orang dewasa dan 1 gram sel anak yang sedang bertumbuh, maka 1 gram sel anak yang bertumbuh itu kebutuhan energinya jauh lebih tinggi dibanding orang yang sudah dewasa. Demikian pula dengan konsumsi oksigennya. Konsumsi oksigen dari 1 gram daging anak yang sedang bertumbuh jauh lebih tinggi dibanding konsumsi oksigen 1 gram daging dari seseorang yang sudah dewasa. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, kemudian total konsumsi meningkat dengan peningkatan berat badan. Ini kalau total konsumsi, karena ya total konsumsi pasti lebih berat, lebih banyak konsumsinya karena dagingnya juga lebih banyak. Nah, kemudian ukuran tubuh yang lebih besar itu butuh energi yang lebih besar untuk memompa darah, respirasi, peristaltik usus. Jadi semakin besar bobot tubuh, maka kebutuhan akan metabolisme basal semakin besar pula. Tetapi ini per total ya. Kalau yang tadi caption sebelumnya kita bicara berapa gram daging 1 gram daging orang besar dengan 1 gram daging orang kecil, anak-anak yang sedang bertumbuh, maka 1 gram daging anak yang sedang bertumbuh itu membutuhkan konsumsi lebih besar dibanding 1 gram daging dari orang yang sudah dewasa. Tetapi kalau bicara overall, bicara total, maka kebutuhan energi orang besar pasti lebih tinggi daripada kebutuhan energi anak yang sedang tumbuh. Kan anak yang sedang tumbuh ya paling beratnya 1/5 atau 1/berapa daripada orang dewasa ya. Kalau misalnya anak bayi ya mungkin beratnya paling berat 4 kilo. Orang dewasa ya paling ringan 40 kilo, jadi 10 kali lipatnya. Nah, kemudian ketika menjelang musim dingin, ikan akan meningkatkan konsumsi makanan dan menyimpan energi. Nah, jadi ketika makhluk hidup akan menghadapi situasi ekstrim, misalnya hewan yang hidup di daerah bermusim 4, maka dia juga punya naluri. Ketika hendak memasuki musim dingin, maka dia akan meningkatkan konsumsi makannya untuk menyimpan energi atau menyimpan lemak sebanyak-banyaknya untuk melawan musim dingin, karena dia tahu bahwa di musim dingin nanti tidak ada makanan, yang dilakukan adalah tidur saja, hibernasi saja ya, seperti itu. Nah, kemudian ini hubungan bobot tubuh dengan metabolisme basal. Jadi kita lihat bahwa kalau kita bicara tentang metabolisme basal per ekor ikan, maka kita akan melihat bahwa semakin berat ikan itu kebutuhan metabolismenya juga itu akan semakin tinggi ya.
Jadi kita melihat ini. Jadi dibedakan tadi dengan kebutuhan satu sel, 1 gram, satu satuan berat sel dengan kebutuhan per ekor ya. Karena ini dia bicara per ekor bobot tubuh. Jadi semakin berat ikannya, semakin tinggi metabolisme dasarnya. Nah, kemudian di sini konsumsi oksigen. Jadi semakin tinggi berat hewan, konsumsi oksigennya juga akan semakin meningkat. Karena ya tentunya lebih banyak sel yang harus dipenuhi kebutuhan oksigennya. Nah, kemudian, kalau kita melihat bagaimana energi yang masuk ke dalam tubuh, maka jika hewan mengkonsumsi suatu makanan, maka sebagian akan bagian yang tidak tercerna, tidak terserap, itu akan keluar sebagai feses. Kemudian yang lain akan diserap atau dicerna oleh tubuh. Kemudian dari yang dicerna itu ada yang dimanfaatkan, ada lagi yang dibuang dalam bentuk nitrogen. Nah, biasanya apa itu? Kalau ikan dia buang dalam bentuk amonia dalam urin. Jadi dia membuang kelebihan yang tak terasimilasi dalam tubuh, itu dibuang. Kemudian dari yang termanfaatkan, ada yang dimanfaatkan untuk metabolisme standar, ada untuk aktivitas, ada untuk pertumbuhan, kemudian ada yang untuk pencernaan dan disebut sebagai specific dynamic action. Jadi penguraian asam amino, jadi di sini ada yang disebutkan bahwa ada yang terbuang dalam bentuk nitrogen, dan terbuang dalam bentuk nitrogen itulah yang 85% berupa amonia dan urea 15%. Jadi sudah menjadi cirinya bahwa ikan ketika mengkonsumsi protein, maka dia tidak bisa menyerap 100%, tetapi akan membuangnya dalam bentuk amonia 80% dan urea 15%. Padahal amonia dan urea ini masih mempunyai energi. Jadi ada beberapa kilojoule ini ya. Kemudian ikan sidat sendiri ada 7% terbuang. Jadi secara umum 7-28%. Jadi kemudian ada yang disebut dengan specific dynamic action. Total energi yang dibutuhkan organisme untuk mengunyah, mencerna, dan menyerap makanan. Jadi tadi di sini dari energi yang masuk, ada yang dibuang dalam bentuk nitrogenus, buangan nitrogen, dalam bentuk tadi 85% amoniak dan 15% urea. Kemudian yang tercerna ini ada yang dibuang untuk specific dynamic action, untuk digestion, pencernaan. Ada mengunyah, mencerna, menyerap makanan. Kemudian ada yang disebut metabolisme basal. Ini energi untuk mempertahankan struktur dan fungsi jaringan tubuh agar tetap hidup. Metabolisme ini mengikuti kebutuhan energi ke sirkulasi darah, mengganti sel yang rusak, respirasi, dan gerak peristaltik usus. Jadi di sini. Jadi dari yang energi yang terserap ini setelah terbuang dengan amonek dan urea tadi, ada yang digunakan untuk mencerna, mengunyah, mencerna, menyerap makanan.
Kemudian ada standar metabolisme. Metabolisme standar inilah yang digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Bukankah untuk bernapas, untuk memompa, atau menggerakkan jantung sehingga darah bisa terdistribusi di seluruh tubuh, itu tetap membutuhkan energi. Nah, energi itulah yang disebut dengan metabolisme standar. Nah, kemudian ada yang energi maintenance. Jadi energi maintenance, jadi selain tadi itu metabolisme standar, metabolisme ada yang disebut energi metabolisme. Jadi energi pemeliharaan sama dengan metabolisme standar tambah pengaturan suhu tambah menyokong tubuh pada saat istirahat. Jadi dari komponen ini tadi, metabolisme standar ini ternyata ada yang disebut dengan metabolisme maintenance. Jadi metabolisme maintenance sama dengan metabolisme standar tambah metabolisme untuk menghasilkan panas dan metabolisme untuk menyokong tubuh. Namun kita harus ingat bahwa ketika kita berhadapan dengan hewan-hewan poikiloterm, tidak ada produksi panas, maka pengaturan suhu ini boleh dikata nol. Beda kalau pada manusia. Kalau kita yang terbiasa di daerah tropis, suatu saat ada rezeki lanjut studi di Eropa yang ada musim dinginnya, maka ketika terjadi musim dingin, kita pasti banyak mengeluarkan energi untuk pengaturan suhu ini. Itulah sebabnya kalau biasanya mungkin kita hanya makan pagi, siang, malam, pergi sekolah di Eropa musim dingin, kita mungkin harus makan 4 kali. Maksudnya makan pagi, makan siang, makan malam. Karena kita selalu kedinginan, mungkin jam 12 malam kita cari makanan lagi. Karena apa ya? Tubuh kita membutuhkan energi untuk menghasilkan panas. Tetapi hewan-hewan yang poikiloterm itu tidak perlu pusing-pusing menghasilkan energi, menghasilkan panas sehingga membutuhkan energi, sehingga boleh dikata pengaturan suhu tubuh ini ya nyaris nol lah. Nah, kemudian menyokong tubuh pada saat istirahat. Nah, kalau kita bicara tentang ikan, maka ikan hidup di air, ada kantong udaranya, ada yang orang bilang gelembung renang, ada fisika natatorial yang membuat dia malah terapung, sehingga energi untuk menopang tubuh boleh dikata tidak ada. Sehingga energi maintenance yang harusnya gabungan dari metabolisme basal tambah pengaturan suhu tambah menyokong tubuh pada saat resting activity itu boleh dikata nol. Sehingga energi maintenance itu kalau pada ikan ya kurang lebih jumlahnya sama dengan metabolisme basal. Jadi itulah di sini metabolisme basal yang dia tuliskan. Padahal sesungguhnya ini adalah metabolisme untuk maintenance, di mana maintenance itu metabolisme tambah energi untuk menghasilkan panas dan energi untuk mempertahankan atau mendukung tubuh pada saat resting, pada saat istirahat. Nah, kemudian ini adalah penggunaan energi pada laju pertumbuhan dan metabolisme sesuai ukuran tubuh. Nah, kita melihat bahwa pada kondisi atau pertumbuhan ikan pada ukuran tertentu, metabolisme rate-nya, laju metabolismenya itu masih lebih rendah dibanding pertumbuhan, energi pada pertumbuhan. Tetapi ketika ikan sudah mulai melewati masa dewasa, artinya sudah tidak ada lagi pertumbuhan, mungkin ya sudah mulai sepuh lah kalau pada manusia,
maka dia akan mengalami kondisi di mana energi untuk pertumbuhan itu boleh dikata sudah turun. Yang ada adalah energi untuk laju metabolisme dasar. Jadi pada ikan-ikan muda yang masih bertumbuh, masih proses pertumbuhan, maka energi yang dikeluarkan untuk pertumbuhan jauh lebih tinggi dibanding energi untuk laju metabolisme. Laju metabolisme ini kan ya seperti tadi, metabolisme dasar, bernafas, memompa oksigen ke seluruh tubuh, memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau ikannya misalnya memiliki kisaran osmotik yang luas, ya termasuk pengaturan osmoregulasi. Tetapi ketika dia sudah melewati fase pertumbuhan maksimal, dia sudah masuk sepuh, maka yang terjadi adalah laju kebutuhan energi untuk pertumbuhan menurun, dan yang tetap yang mana lebih tinggi adalah untuk metabolismenya. Jadi kita lihat bahwa ada hubungan antara energi dengan banyaknya makanan yang dikonsumsi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi di sini yang menunjukkan fases ini jelas menunjukkan hubungan yang linear antara banyaknya makanan yang dimakan dengan energi, ya. Jadi semakin banyak yang dimakan, maka energi untuk membuang feses itu juga semakin tinggi. Nah, kalau kita berpindah di sini urinnya, ya cerita urin ini juga semakin banyak yang dimakan, maka energi yang terbuang di urin juga akan tinggi. Nah, kalau ini gill excretion. Nah, demikian pula dengan growth fat sexual. Jadi ini pertumbuhan produk-produk untuk reproduksi. Jadi karena dia juga menunjukkan hubungan yang linear, di mana makin tinggi level feeding, tinggi juga energi untuk menghasilkan persiapan untuk reproduksi. Nah, yang ini specific dynamic action. Nah, apa tadi yang dimaksud dengan specific dynamic action? Itu tadi digestion atau pencernaan, mencerna. Ada tadi yang menyebut disebut energi untuk mengunyah, untuk mencerna, untuk menyerap dan sebagainya. Jadi ternyata mau sedikit kita makan, mau banyak kita makan, energi untuk mencerna segala macam itu ya meningkat sedikit tetapi tidak ekstrim. Nah, kemudian basal metabolism ini yang rata. Jadi body ini yang tidak dipengaruhi oleh level of feeding. Jadi kalau metabolisme standar, di mana tadi yang dimaksud dengan metabolisme standar itu adalah energi yang dikeluarkan untuk mempertahankan hidup. Apa itu? Energi untuk menggerakkan insang pada ikan, energi untuk yang digunakan oleh jantung untuk memompa darah, energi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, apalagi untuk peristaltik, pergerakan usus. Itu semua adalah energi yang tidak dipengaruhi oleh banyaknya makanan yang dimakan. Jadi mau makanannya banyak atau ikannya sedang puasa, basal metabolismenya juga besarnya tetap seperti itu. Jadi ini metabolisme basal ini diwakili oleh garis yang lurus. Kemudian voluntary activity tambah
specific dynamic action, ini specific dynamic action ada peningkatan. Jadi specific dynamic action tadi kita katakan energi untuk pencernaan. Jadi ada efek semakin banyak makanan yang dimakan, maka energi untuk pencernaan semakin tinggi juga ya. Kemudian, nah kalau kita bicara pertumbuhan, maka pertumbuhan itu hubungan antara makanan yang dimakan atau intake, kemudian dikurangi di dalam kurung feses, urin, dan ini tadi energi metabolisme. Jadi metabolisme dasar yang terdiri dari specific dynamic action, basal metabolisme, dan voluntary activity. Jadi untuk menunjukkan, untuk mengetahui atau merangsang hewan untuk bertumbuh, maka berdasarkan persamaan ini beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang satu, I-nya harus ditingkatkan, intake-nya harus ditingkatkan. Bagaimana ya supaya ikan atau hewan, bagaimana caranya supaya nafsu makannya bagus, supaya makannya banyak. Kemudian ini feses ya, tentunya kalau persamaannya seperti ini, kalau fesesnya tinggi, maka yang tersisa di sini di G akan semakin rendah. Karena itu disinilah kepentingannya orang menghasilkan pakan dengan daya cerna yang efisien. Demikian pula dengan urin. Ini energi yang terbuang lewat urin. Bagaimana caranya? Ya usahakan supaya jangan terlalu banyak energi yang terbuang di urin. Energi yang terbuang di urin itu adalah antara lain protein. Kalau pada hewan air seperti ikan, kelebihan protein dibuang lewat urin. Karena itu supaya U-nya jangan banyak, ya jangan kasih makanan yang proteinnya berlebih. Nah disinilah sebenarnya esensinya mengapa setiap spesies ikan itu harus diketahui kebutuhan proteinnya dengan tepat. Nah kemudian R, nah bagaimana caranya supaya G-nya tinggi, R-nya juga harus diminimalisir. Bagaimana caranya meminimalisir? Ya ini tadi specific dynamic action. Apa itu? Energi untuk mencerna, mengunyah, menyerap. Jadi diusahakan supaya ini rendah. Caranya bagaimana? Ya cari formulasi pakan yang tidak terlalu sulit untuk dicerna. Nah, apalagi basal metabolisme. Basal metabolisme apa? Nah, salah satu basal metabolisme kalau di ikan adalah energi yang dikeluarkan untuk osmoregulasi. Kenapa ada osmoregulasi? Karena adanya perbedaan antara tekanan osmotik yang dibutuhkan oleh sel hewan yang kita pelihara dengan tekanan osmotik di lingkungannya. Masih ingat kantong berisi gula diletakkan dalam air, maka air di luar akan masuk ke dalam kantong, sehingga kantong itu suatu saat akan meledak. Nah, supaya tidak meledak, maka yang dilakukan oleh organisme adalah melawan dengan cara apa? Memperbanyak kencing dan tidak minum. Dan ternyata aktivitas memperbanyak kencing itu juga membuang energi. Karena itu, salah satu cara untuk menekan supaya basal metabolisme jangan terlalu banyak keluar, ya kita memelihara organisme sesuai dengan tekanan osmotik yang disukainya. Untuk meningkatkan konsumsi atau energi yang dikonsumsi oleh ikan, tentunya persyaratannya yang pertama adalah kita harus menjaga supaya ikan itu
sehat. Kalau ikannya itu tidak sehat, jelas dia tidak bisa makan, meskipun makanannya tersedia. Kemudian yang kedua, kita mengupayakan agar kondisi lingkungan optimal. Nah, kita tahu bahwa beberapa parameter kualitas air jika melewati level yang optimalnya akan menyebabkan ikan kehilangan nafsu makan. Contoh, apakah apakah suhu terlalu panas, itu juga akan menghilangkan nafsu makan. Kemudian kehadiran amoniak dalam perairan, itu adalah contoh-contoh yang harus dijaga sehingga faktor lingkungan ini tidak menyebabkan ikan menjadi kehilangan nafsu makan. Kemudian apalagi yang ketiga adalah pemberian pakan atau feeding rate yang optimal. Jadi makannya jangan berlebihan atau jangan juga kurang. Yang keempat adalah bagaimana frekuensi pemberian pakan yang tepat. Apakah pemberian pakannya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali? Tentunya didasarkan atas pengetahuan kita terhadap spesies ikan yang kita pelihara, bagaimana kapasitas lambungnya dan bagaimana laju pencernaannya. Kemudian kelima, pemilihan pakan yang cocok, baik ukuran, bentuk maupun warna. Sehat, airnya sudah bagus, tapi ikan tidak bisa makan karena ketidaksesuaian dengan ukuran pakan. Kemudian untuk menambah konsumsi pakan dari ikan, pakan juga harus diberikan atraktan. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir energi yang terbuang lewat feses. Bagaimana menjaga supaya energi yang terbuang lewat feses itu bisa dikurangi, bisa diminimalisir? Yang pertama adalah menjaga kondisi ikan agar berada dalam keadaan sehat. Yang kedua, ketika menyusun pakan atau memformulasikan pakan, hendaklah komposisi kimia dan kandungan energinya dikaitkan dengan stadia hidup ikan, umur atau ukuran, dan kategori ikan, apakah dia karnivora atau omnivora atau herbivora. Kemudian yang ketiga, dalam penyusunan pakan hendaknya dipilih bahan-bahan yang berkualitas baik, bebas dari bahan-bahan toksik. Kemudian berikutnya, ukuran partikel bahan penyusun pakan hendaknya berukuran kecil sehingga mudah dihidrolisa. Yang berikutnya, perlu melakukan treatment tertentu terhadap pakan yang digunakan dalam pembuatan pakan. Intinya di sini adalah bagaimana supaya koefisien kecernaan meningkat. Nah, sekarang banyak teknologi-teknologi untuk mengupayakan supaya koefisien kecernaan dari suatu pakan itu meningkat. Apakah dengan fermentasi dulu, atau ada istilah kalau protein itu dihidrolisat dulu, dan sebagainya. Kemudian berikutnya perlu mengupayakan optimasi kondisi lingkungan, terutama suhu dan oksigen terlarut. Jadi ini suhu dan oksigen terlarut ini bisa ketika diatur sedemikian rupa, ini bisa juga menjadi upaya untuk memperkecil terbuangnya energi lewat feses. Kemudian berikutnya adalah bagaimana meminimalisir energi yang terbuang lewat urin. Nah, kita tahu bahwa katabolisme protein pada ikan itu menyisakan sejumlah amoniak dan urea yang dibuang lewat urin, padahal amoniak dan urea itu sesungguhnya masih mengandung energi. Nah, karena itu salah satu cara untuk meminimalisir supaya
pembuangan energi lewat urin ini dapat ditekan adalah dengan pengaturan protein pakan yang tidak berlebihan. Jadi di sini setiap spesies, bahkan setiap stadia dari masing-masing spesies perlu diketahui berapa kebutuhan proteinnya, sehingga kita tidak memberikan protein yang berlebihan yang ujung-ujungnya juga nanti akan terbuang lewat urin. Nah, di samping bisa mengurangi kualitas air karena urin atau amonik yang keluar itu bisa menjadi racun bagi ikan, juga secara ekonomi kelebihan protein dalam pakan ikan sangat-sangat tidak ekonomis mengingat harga protein yang mahal. Kemudian yang kedua adalah tingkat energi pakan yang memadai. Jadi di samping protein yang diatur atau ditetapkan dengan hati-hati, juga tingkat energi, di mana kita mengatur jangan sampai energi kurang, sehingga untuk memenuhi energi yang kurang itu terjadi proses perubahan dari protein. Selanjutnya, yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan adalah meminimalisir energi untuk metabolisme, di mana metabolisme di sini ada 3, yaitu ada yang untuk specific dynamic action, ada untuk metabolisme standar, ada untuk aktivitas. Nah, untuk specific dynamic action ini masih bisa diupayakan untuk dikurangi, tetapi untuk metabolisme standar ini tidak bisa lagi dikurangi karena sudah seperti itu. Kemudian yang bisa dikurangi juga adalah aktivitas. Nah, bagaimana mengurangi itu adalah pembatasan ruang gerak ikan, sehingga ikan tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk bergerak. Ya, mungkin analoginya sama dengan ayam pedaging yang ditempatkan secara bateri, kemudian makanannya tersedia di situ, tentunya energi yang dikeluarkan untuk aktivitas bergeraknya jauh lebih sedikit dibanding ayam kampung yang diumbar tanpa kandang, lari ke sana kemari untuk cari makan. Ya, jadi analoginya yang seperti itu, pembatasan ruang gerak ikan, kemudian dengan membatasi ruang gerak ikan, tetapi oksigen dengan pakan dijamin cukup. Kemudian hal lain yang diatur adalah arus air. Biasanya di kolam-kolam itu ditetapkan diberikan arus untuk membuang atau menjaga kualitas air. Nah, arus ini harus mempertimbangkan bahwa tidak menyebabkan terjadinya belanja energi pada ikan untuk menentang arus yang diberikan. Nah, dengan upaya-upaya ini, yang pertama konsumsi pakan ditingkatkan, yang kedua energi yang dibuang lewat feses dikurangi, kemudian energi yang dibuat lewat urin dikurangi, kemudian energi yang dikeluarkan untuk beraktivitas dikurangi, diharapkan pertumbuhan ini akan bisa ditingkatkan. Bahwa metabolisme itu terdiri dari 2. Ada anabolisme, ada katabolisme. Anabolisme itu penyusunan molekul dari molekul-molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Seperti tadi digambarkan bagaimana asam amino disusun menjadi protein, bagaimana glukosa, komponen terkecil dari karbohidrat, itu disusun menjadi
komponen-komponen karbohidrat yang lebih kompleks seperti amilase dan lain-lain. Kemudian asam lemak. Kita tahu asam lemak komponen terkecil dari lemak itu kemudian disusun menjadi lemak-lemak yang lain yang lebih kompleks. Seperti ada istilah polyunsaturated fatty acid, highly unsaturated fatty acid ya, PUFA, PUFA dengan HUFA. Itu kalau penyusunan PUFA, HUFA, kemudian glikogen, kemudian protein dari komponen-komponen yang lebih sederhana itu disebut anabolisme. Sebaliknya, katabolisme. Katabolisme itu perombakan molekul-molekul atau senyawa dari molekul yang lebih kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Misalnya, yang salah satu contoh katabolisme itu bagaimana satu protein kemudian kita makan, kita cerna di pencernaan, kemudian berubah menjadi asam amino ya. Nah, jadi saya ulangi, kalau asam amino menjadi protein itu namanya anabolisme. Kalau protein menjadi asam amino itu namanya katabolisme yang harus Anda pegang. Kemudian yang kedua, bioenergetika. Jadi bioenergetika itu sebenarnya sama saja dengan ilmu ekonomi ya. Mungkin ilmu ekonomi rumah tangga lah. Setiap bulan kita dapat gaji atau mahasiswa lah. Setiap bulan dapat kiriman orang tua misalnya berapa. Berapa buat bayar uang kos, berapa buat makan, berapa buat beli pulsa, berapa buat beli bensin, transportasi, dan seterusnya. Nah, demikian pula dengan bioenergetika. Yang pertama diutamakan adalah untuk mempertahankan kehidupan dulu, seperti mahasiswa. Belakangan itu menabung, ya. Yang pertama adalah untuk mempertahankan kehidupan dulu. Bagaimana bisa tetap bisa makan, bagaimana bisa tetap bisa bayar uang kos, bisa beli buku, bisa beli pulsa, bisa beli bensin kalau punya motor untuk transportasi. Yang namanya menabung itu masih jauh dari pikiran seorang mahasiswa ya. Nah, seperti juga dengan ikan. Jadi yang pertama dulu itu adalah energi basal, basal metabolism. Apa itu basal metabolism? Di situ ada upaya osmoregulasi ya. Gula-gula sebelumnya sudah pernah tahu kan bahwa kalau lingkungan misalnya lebih tinggi kadar garamnya dibanding yang seharusnya, ada energi yang dikeluarkan untuk melakukan osmoregulasi. Kemudian jantung sendiri berdetak, insang sendiri berdetak, kemudian operkulum bergerak, kemudian distribusi darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, itu juga semuanya butuh energi. Itu yang disebut dengan energi basal, metabolisme basal. Ya. Jadi metabolisme basal. Nah, kemudian itu yang harus didahulukan dulu. Jadi ada metabolisme basal, kemudian ada untuk bergerak. Nah, ikan untuk cari makan harus bergerak. Itu semua belanja energi itu. Jadi belanja energi untuk bergerak, kemudian untuk apa lagi? Specific dynamic action untuk pencernaan, untuk segala macam. Nanti setelah ada sisa dari semua, jadi dia belanjakan untuk basal metabolisme, masih ada lebihnya, dipakai untuk bergerak, masih ada lebihnya. Nah, kalau ada masih ada lebihnya, itulah yang digunakan untuk tumbuh. Nah, kemudian pada ikan yang mengalami matang gonat, ya untuk tumbuh itu ada dua penggunaan, tumbuh sel somatik, yaitu tumbuh daging, kemudian tumbuh sel kelamin, yaitu pertumbuhan gonat. Nah, jadi kapan ada pertumbuhan gonat, maka pasti pertumbuhan tubuh sel somatik akan terganggu. Jadi ya ketika
Dalam konteks itulah budidaya ikan itu akan lebih menguntungkan kalau kita memelihara bibit yang belum matang kelamin. Karena apa? Makanannya didistribusi untuk pertumbuhan daging, bukan untuk pertumbuhan sel telur. Nah, ini kan yang masalah kalau kita berkaitan dengan ikan-ikan yang suka pernikahan dini, ya, seperti ikan nila, ya. Kemudian lobster air tawar capit merah itu juga ada problem dengan pernikahan dini, bentuknya masih sejempol, sudah bisa gendong telur kalau lobster itu. Ya, jadi situlah ada teknologi lagi untuk di budidayanya kan, bagaimana memelihara kelamin tunggal, ya, jantan, semua sehingga tidak akan ada yang menghasilkan atau bertelur, ya. Ya, seperti itu. Jadi bioenergetika itu mengatur itu bagaimana supaya energi yang lain diminimalisir supaya energi untuk pertumbuhan bisa disisakan. Sama dengan Anda berniat untuk menabung karena mau studi banding ke Jawa misalnya, sementara uang kiriman dari orang tua tidak bertambah, ya mungkin harus ada yang diminimalisir. Apa yang diminimalisir? Mungkin bisa menghemat bensin. Caranya ya jangan banyak jalan-jalan kemana-mana yang tidak penting. Berarti benar-benar hanya rumah kampus sehingga bensinnya biasa beli 10.000 3 hari bisa jadi 10.000 1 minggu. Sehingga ada yang bisa ditabung untuk biaya studi banding ke Surabaya misalnya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kita sebagai pembudidaya itu diberi dasar-dasar pengetahuan dalam bentuk ilmu fisiologi hewan air ini, khususnya bioenergetika, bagaimana meningkatkan pertumbuhan. Seperti tadi yang sudah dikemukakan, bagaimana supaya makanan itu ditambah. Jadi untuk tumbuh itu kan ditentukan oleh intake. Intake itu makan. Kalau dalam bahasa ekonomi rumah tangga mungkin meningkatkan pemasukan. Bagaimana meningkatkan pemasukan? Nah, tadi itu bagaimana supaya ikan itu mau makan? Apa yang mempengaruhi ikan mau makan? Yaitu kesehatan. Sama kita, sama Anda. Ketika Anda sakit, dikasih makanan enak-enak, pasti tidak mau makan. Karena nafsu makan hilang, karena sakit. Nah itu, nafsu makan itu harus dijaga. Lewat kesehatan. Kemudian lewat apa? Lewat lingkungan. Misalnya suhu. Kalau suhu terlalu panas, nafsu makan turun. Kalau oksigen kurang, boro-boro makan, ya. Ikannya menjadi tidak nyaman karena oksigennya kurang. Dia akan cari atau berenang ke permukaan mencari oksigen. Jadi meskipun ada makanan, dia cuek sama makanan. Jadi itu yang harus dijaga. Jadi kesehatan ikan, kemudian lingkungan, itu terkait semua. Nah, kemudian bagaimana meminimalisir pembuangan protein lewat urin. Jadi kita tadi mempelajari bahwa ikan tidak mampu memetabolisme protein secara sempurna. Jadi selalu ada bagian-bagian yang dia tidak bisa metabolisir secara sempurna, kemudian diambil energinya. Maka dia akan melepaskan dalam bentuk urin, ya. Yang keluar dari urin itu ada 2 jenis, ada amoniak, ada urea. Padahal dia masih mengandung banyak energi. Jadi ya bagaimana pengaturannya? Pengaturannya tentunya ya supaya jangan dibuang-buang, jangan terbuang, maka harus cari level protein yang optimum. Karena ternyata ikan itu menyerap proteinnya itu ya hanya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau lebih dari kebutuhannya ya dikeluarkan lewat urin. Jadi kalau protein yang diberikan dalam pakan di atas kebutuhannya, berarti bertambah banyak juga yang dibuang lewat urin. Karena itu ya mari kita berusaha supaya tidak banyak protein yang terbuang di urin. Nah, disinilah dalam konteks penelitian semua spesies harus diteliti berapa kebutuhan proteinnya. Kalau kebutuhan proteinnya hanya 18, jangan dikasih 20. Karena ya dikasih 20 dibuang juga lewat urin. Sudah rugi 2 kali. Sudah rugi di biaya
pakannya untuk beli protein, yang kedua rugi lagi di dalam hal mengotori lingkungan budidaya. Jadi urin yang bercampur dengan amoniak itu kan racun bagi ikan. Apalagi bagaimana pengaturannya supaya energi itu tidak terbuang lewat feses. Nah, ini kalau kalau makannya banyak, makannya over, makanannya dosisnya berlebih, ya pasti juga feses akan meningkat. Nah, feses meningkat berarti pembuangan energi. Padahal pakan adalah sesuatu yang mahal. Makanya selain tadi level protein, dosis pakan itu juga menjadi sesuatu isu di dalam penelitian-penelitian perikanan. Sampai misalnya ada ide untuk ikan itu dikasih puasa. Katanya kalau dikasih makan setiap hari, makanannya sering tersisa. Tapi kalau ikannya dikasih lapar, ya puasa Nabi Daud lah begitu. Nah, pas dikasih makanan, dia habiskan makanannya. Karena apa? Dia dalam kondisi kelaparan. Jadi itu poin-poin seperti itu menjadi poin-poin yang tidak akan habisnya menjadi isu di dalam penelitian pakan. Bagaimana mengurangi, jadi berkutat pada hal-hal yang tadi. Bagaimana meningkatkan intake, bagaimana mengurangi pengeluaran lewat urin, bagaimana mengurangi pengeluaran lewat feses. Jadi kurang lebih sama lah dengan ekonomi rumah tangga itu, bioenergetika ya. Bagaimana supaya penghasilan bertambah, bagaimana kemudian dilakukan penghematan, tidak membuang-buang. Itu kan dalam ekonomi rumah tangga misalnya ya listrik yang tidak diperlukan, lampu yang tidak diperlukan dimatikan. Sehingga ada tabungan. Nah, analogi dari tabungan tadi dalam ekonomi rumah tangga itulah pertumbuhan. Yang di dalam budidaya ikan, pertumbuhan itu dimaknai dua. Pertumbuhan somatik, yaitu pertumbuhan daging, kemudian pertumbuhan gonad, yaitu pertumbuhan sel telur atau sel sperma untuk persiapan reproduksi. Jadi saya kira inti dari kuliah kita hari ini adalah itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.